akan mempresentasikan materi yang berjudul akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum kita mulai ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Gianti Dwi Pamungkas dengan NIM 432210101111. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita Trianti dengan NIM 432210101112. Perkenalkan, nama saya Natasha Puspa Faradila dengan NIM 432210101115. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilkis dengan NIM 432210101120. Perkenalkan, nama saya Hana Cahyaning Tias dengan NIM 432210101121. Perkenalkan, nama saya Sakira Lorenza dengan NIM 432101101144. Let's start to the video. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja di masing-masing divisinya. Definisi lain dari akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya-biaya menurut tingkat tanggung jawab individual pada suatu perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang paling penting dari akuntan manajemen adalah memastikan akuntabilitas sumber daya yang dioperasikan pada suatu perusahaan. Karena itu akuntansi manajemen harus memberikan suatu sistem akuntansi dan pelaporan yang mengakumulasikan dan melaporkan pendapatan, biaya, aktiva, hutang, dan informasi kualitatif yang berhubungan kepada manajer. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk mendukung pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan dan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu mereka yang menerima wewenang paling tinggi, menengah, dan tingkat bawah yang melaksanakan tugas. Dalam struktur organisasi tercermin pusat pertanggungjawaban yang mengolah pemasukan menjadi keluaran baik itu perusahaan dagang maupun jasa yang kemudian akan ditransfer secara internal perusahaan atau dijual ke pihak ketiga pasar luar. Perlu adanya pengendalian manajemen karena merupakan suatu proses di mana manajemen dapat menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada invest center. Pengertian dari invest center sendiri itu adalah setiap segmen dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktiva-aktiva. Prestasi manajer diukur dengan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. Pendekatan yang digunakan adalah ROI atau Return of Investment dengan rumus laba dibagi investasi. Biasanya dalam struktur organisasi perusahaan invest center dipegang oleh seorang direksi, direktur utama, dan manajer produksi. Selanjutnya ada profit center. Profit center adalah setiap segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya dan penerimaan. Dengan demikian, profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang berupa pemasukan input dan keluaran output yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya. Profit center terdapat dalam organisasi perusahaan pada divisional yang menghasilkan laba dari suatu produk dan jasa tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah ROS atau Return on Sale dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga atau penjualan dikali 100%. Biasanya dalam struktur organisasi perusahaan profit center dipegang oleh direktur marketing. Income center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan. Pendekatan yang digunakan adalah perputaran persediaan, jadi semakin cepat perputarannya maka akan semakin tinggi pendapatannya. Biasanya dalam struktur organisasi, perusahaan income center dipegang oleh direktur keuangan dan administrasi hukum. Cost center suatu segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya-biaya tetapi tidak atas penerimaan atau investasi. Pusat biaya ini merupakan yang terkecil dari kegiatan di bidang kegiatan di mana biaya diakumulasikan. Pendekatan yang digunakan adalah GOC, Growth on Cost, dengan rumus pertumbuhan dibagi biaya.
Biasanya dalam struktur organisasi perusahaan call center dipegang oleh direktur keuangan, administrasi hukum, dan divisi pengawasan barang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.